pada part sebelumnya, Yon menghancurkan pepohonan tempat Jagang Jin bersembunyi. Lalu dia berkata, "Tidak ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi. Ini adalah akhirnya, si pincang racun. Kau baru saja berkata dengan arogan bahwa kau akan menjatuhkan klan Jegal. Dan disinilah kau bersembunyi seperti tikus kecil." Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, terengah-engah menahan rasa sakit di perutnya. Lalu sembari mengacungkan pedangnya, Yon berkata, "Sepertinya kau tidak punya rasa malu." Lalu Yon menyerang Jagang Jin, menusukkan pedangnya. Hal itu membuat Jagang Jin terkejut dan mencoba menghindar, sekaligus menangkis serangan Yon dengan Lord Outreach of Ki. Setelah menangkis serangan Yon, Jagang Jin terbatuk, memuntahkan banyak darah. Lalu dia melihat ke arah Yon dan Yon berkata, "Apakah kau ingin tahu kenapa mustahil bagimu untuk mengalahkanku? Fundamental." Yon tersenyum sembari mengacungkan pedangnya dan melanjutkan, "Perbedaan kita terletak pada fundamental. The Blade of Soaring Wings yang telah kulatih sejak masih kecil berasal dari 100 tahun perkembangan di klan Jegal kami dan berdiri di puncak murim dunia. Dan dengan menggunakan teknik seperti itu, aku menjadi bagian dari 3 naga dan 4 burung besar. Dan teknik apa yang kau gunakan? Teknik yang kau gunakan hanyalah campuran dari beberapa teknik acak, dan itulah yang disebut Sekte Laser sebagai fundamental mereka. Menghancurkan klan Jegal dengan teknik seni bela diri yang rendah adalah prestasi yang mustahil, bahkan jika kau dilahirkan kembali." Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, terlihat masih kesakitan. Lalu dia bergumam berkata, "Sama seperti apa yang dia katakan, ada terlalu banyak kesenjangan antara gaya hidup yang kita jalani sampai sekarang dibandingkan denganku yang harus melalui neraka." Dia diberikan lingkungan yang sempurna untuk tumbuh di bawah perlindungan klan Jegal, yang berarti dia hanya berlatih teknik bela diri terbaik. Tapi apa itu berarti teknikku lebih rendah darinya? Jagang Jin memejamkan matanya, menarik nafasnya dan berkata, "Tidak." Melihat Jagang Jin yang hanya diam, Yon bertanya, "Apa kau sudah menyerah? Baiklah, lalu bayar harga untuk kesombonganmu." Yon menyerang Jagang Jin sekali lagi dan berteriak berkata, "Bayarlah dengan kematian." Melihat Yon yang sudah akan menyerangnya, Jagang Jin mulai mengeluarkan ki dari kakinya, lalu bergumam berkata, "Meskipun jalannya sangat kecil, aku juga memiliki sesuatu yang diturunkan kepadaku." Dia mengingat pemimpin Sekte Laser berkata, "Ketika kau berada dalam situasi berbahaya, ingatlah gerakan yang aku ajarkan. Kau akan membutuhkannya untuk mengalahkannya, terutama mengingat kondisimu saat ini." Mengingat itu, Jagang Jin memejamkan matanya, mengangkat kedua tangannya dan bergumam berkata, "Kumpulkan ki di ujung jari kakiku dan alirkan kepada tumit lalu lututku, kemudian ke tengah dadaku dan ke ujung jariku." Saat Jagang Jin tidak sadar, tubuhnya mengalami perubahan. Meridian yang telah tersumbat selama bertahun-tahun. Saat dia membukanya, pecahan racun mulai mengalir melalui pembuluh darahnya, benar-benar merobek tubuhnya. Teknik riungkung yang diajarkan padanya adalah Finger Gale yang dihasilkan dengan mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya.
dan pecahan racun yang telah tersumbat di dalam tubuhnya mengalir bersama kekuatan batinnya dan mulai berkumpul ke satu titik di tubuhnya. Dengan kata lain, versi yang disempurnakan dari Finger Gale, Poison Gale. Jagang Jin menebaskan tangannya ke udara sembari bergumam berkata, "Splitting Arrow Bullet." Dia berhasil menembakkan ki batin ke arah Yon, membuat Yon sangat terkejut, menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Shin berlari ke arah Yon, mencoba menyelamatkan Yon karena menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi serangan Jagang Jin malah mengenai Shin tepat di pundaknya, membuat Yon sangat terkejut. Sedangkan Shin memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Yon memanggil Shin terlihat sangat khawatir, dan Shin terjatuh membungkuk, menoleh lalu berkata, "Anda lengah, Nona." Lalu berkata bahwa dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia terbatuk, terlihat sangat kesakitan, dan bergumam berkata, "Ini." Lalu dia memanggil Yon dan berkata, "Di jarinya ada racun yang tercampur di dalamnya. Tolong minumlah pil anti racun." Sebelum dia melancarkan serangannya lagi. Sedangkan Jagang Jin terlihat sangat kelelahan karena sudah mengeluarkan teknik itu dan mendengarkan apa kata Shin. Walau terlihat mengeluh, Yun mengeluarkan sebuah pil lalu memakannya dan berkata, "Si pincang racun, ini pasti yang telah kau simpan. Apa kau sengaja membuat kami menurunkan penjagaan kami agar kau bisa menggunakan racunmu untuk melawan kami? Dasar sampah." Lalu dia menyiapkan pedangnya dan melanjutkan, "Tapi serangan itu adalah kesempatan terakhirmu untuk mengalahkan kami. Apa yang baru saja kumakan adalah pil anti racun yang diterima dari aliansi. Sekarang racunmu tidak akan bekerja padaku. Dasar malang. Jika Yongsin tidak menerima serangan itu untukku, kau mungkin memiliki sedikit kesempatan mengalahkanmu." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu kita dipindahkan kepada seseorang yang memegang pil berwarna merah, pil yang sama seperti yang dimakan Yon sebelumnya. Pria itu bertanya, "Apakah ada tambahan untuk ini?" Ini tidak terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Menjawab itu, orang di sampingnya berkata, "Kami membuat sedikit penyesuaian pada bahan-bahannya untuk memproduksinya secara massal, dan racunnya telah diperkuat, memungkinkan penggunaan yang lebih efektif, menimbulkan kerusakan pada kelima organ dalam tubuh." Mendengar itu, Mangryu berkata, "Itu melegakan." Lalu dia meremas pil itu dan melanjutkan, "Penyesuaiannya cukup sulit untuk kami. Lalu pil racun ini, bukankah sudah waktunya untuk kita menyebutkannya?" Mangryu menjatuhkan remukan pil racun itu ke dalam kolam, dan orang di belakangnya menjawab berkata, "Senior menyebutnya Pill of Five Dimensions." Mendengar itu, Mangryu terlihat tersenyum mengerikan dan berkata, dia memiliki selera yang cukup buruk untuk berpikir dia akan menyamarkan hal yang kejam dengan pil anti racun. Merespon itu, orang di belakangnya berkata, "Itulah inti dari efeknya. Efek resisten racunnya bercampur dengan racunnya, membuatnya menjadi lebih mematikan." Mendengar itu, Mangryu masih tersenyum berkata, setelah memberikan harapan besar bahwa seseorang dapat bertahan hidup dengan meminum pil anti racun, itu malah membuat mereka semakin menderita.
Karena itu aku bilang, dia memiliki selera yang buruk. Senyum Mangryo semakin lebar dan melanjutkan, walaupun aku tidak bisa berkata apa-apa karena aku sudah menyerahkan ke aliansi. Lalu dia tertawa dan kita berpindah lagi ke tempat Ion dan Jagangjin. Ion terlihat hanya terdiam, merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Melihat itu, melihat Ion, Shin terlihat sangat khawatir dan Jagangjin masih terengah-engah terkejut melihat ke arah Ion. Ion memuntahkan darah, bahkan itu sangat banyak, membuat Ion sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia melihat tangannya penuh darah, masih tidak bisa percaya bahwa dia telah diracuni. Lalu dia bertanya, apa yang baru saja terjadi? Tubuhnya mengeluarkan banyak keringat, lalu melanjutkan, aku yakin aku meminum pil anti racun. Lalu kenapa? Dia menjadi pucat dan mulai terjatuh. Melihat hal itu, Shin berteriak sangat kuat, memanggil Yon, meminta Yon untuk bangun. Lalu tiba-tiba dia dibuat terkejut dan bergumam berkata, mustahil, ini adalah gejala racun. Dia menggunakan racun lain dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal itu membuat wajahnya menjadi pucat. Dia terengah-engah, sedangkan Jagangjin sudah berdiri di belakangnya dengan wajah yang menghitam. Merasakan Jagangjin berdiri di belakangnya, Shin menoleh ke arah Jagangjin dengan diam. Begitu juga dengan Jagangjin. Dia hanya menatap ke arah Shin dan Yon dengan diam. Melihat Jagangjin, Shin berkata, apa kau bersedia menunjukkan belas kasihmu kepada kami? Jika kau membiarkan kami hidup, kami akan menyerahkan segalanya. Mendengar itu, Jagangjin berkata, tindakan yang tidak tahu malu untuk seseorang dari klan Jegal. Merespon itu, Shin yang masih terengah berkata, tugasku adalah melindungi nona muda, bukan membunuhmu. Menjawab itu, Jagangjin berkata, jika kondisiku lebih buruk dari ini, kau akan membunuhku. Mendengar itu, membuat Shin hanya terdiam. Lalu Jagangjin melanjutkan, dan kau mengharapkanku untuk membiarkanmu hidup dan mengambil resiko konsekuensi itu nanti. Merespon itu, Shin berkata, kau bisa menganggapnya sebagai pencegahan kemungkinan bahaya di masa depan. Jika dia mati sekarang, klan Jegal akan menggunakan semua yang mereka miliki untuk memburumu. Dan ketika itu terjadi, kau harus melawan ribuan orang. Apa kau benar-benar perlu mengambil resiko melalui ini? Merespon itu, Jagangjin bertanya, apa kau benar-benar berpikir kalau aku tidak siap untuk hal seperti itu? Ancaman semacam itu tidak akan berhasil padaku. Mendengar itu, dengan tubuh yang gemetar, Shin mengangkat tangannya dan meminta tolong kepada Jagangjin untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Dia berkata, kau dapat mengambil hidupku sesuai yang kau inginkan, tapi nona muda, tolong, setidaknya biarkan dia tetap hidup. Lalu Shin jatuh kehilangan kesadarannya setelah mengatakan hal itu. Sedangkan Jagangjin hanya terdiam dengan sebilah pisau di tangannya. Dia bergumam berkata, kau memintaku untuk menunjukkan belas kasih setelah semua ini. Jangan membuatku tertawa. Jagangjin mengeratkan giginya, terengah-engah lalu melanjutkan, aku tidak akan memaafkanmu untuk menghancurkan kedamaian dalam hidupku. Jagangjin mengangkat senjatanya, berencana membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba Paman Jang terbangun. Memanggil Jagangjin membuat Jagangjin terkejut.
terkejut. Lalu kita dipindahkan ke tempat lain, ke rumah Paman Jang. Jagang Jin sudah membawa Paman Jang pulang. Dia merebahkan Paman Jang di tempat tidurnya, lalu duduk di sampingnya dan berkata, "Maafkan aku tahu seharusnya aku tidak datang ke sini. Semua ini karenaku." Lalu dia menggenggam tangannya dan bergumam, Aku menyebabkan masalah bagi orang lain sekali lagi." Lalu terlihat merasa bersalah. Jagang Jin meninggalkan Paman Jang dan berkata, "Karena Anda telah mengambil bubuk pengekstraksi, Anda akan segera sembuh." Tapi tiba-tiba Paman Jang memanggil Jagang Jin dan berkata, "Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti kau sedang memikul beberapa kali beban yang orang lain bawa. Jangan lupa apa yang aku katakan. Setiap kali keadaan menjadi sulit, cobalah untuk bergantung pada orang lain. Dan jika kau tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka, kau hanya perlu menjadi lebih kuat." Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, lalu berterima kasih dan meninggalkan rumah Paman Jang. Melangkah memasuki hutan, Jagang Jin bergumam, "Selama ini aku berusaha untuk menjadi lebih kuat. Itu semata-mata untuk tujuan balas dendam, bukan untuk melindungi orang lain, karena aku tidak punya siapapun lagi untuk kulindungi. Namun, aku terus-menerus mendapatkan bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup, dan agar aku tidak menimbulkan masalah bagi mereka, aku harus menjadi lebih kuat." Lalu Jagang Jin berhenti di depan sebuah gua, dan di dalam seseorang berkata, "Kau di sini, si pincang racun." Itu adalah Sin dan Yon. Sin berkata, "Aku khawatir kau meninggalkan kami." Menjawab itu, Jagang Jin memperkenalkan dirinya berkata, "Namaku Jagang Jin, bukan pincang racun." Merespon itu, Sin berkata, "Begitukah?" Lalu Jagang Jin memberikan sebuah kantung dan berkata, "Aku membawakanmu obat. Kau bisa menenangkan gejalanya dengan ini." Mendengar itu, Sin hanya terdiam, lalu berdiri menerima kantung itu dan berkata, "Jagang Jin, terima kasih telah menyelamatkan nona muda dan aku." Mendengar itu, Jagang Jin hanya mengangguk, lalu berkata, "Jangan salah paham pada niatku. Aku bahkan tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihku padamu. Hanya saja, aku tidak ingin disalahpahami." Mendengar itu membuat Sin kebingungan bertanya dalam pikirnya. Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Penduduk desa, sekte Ripening Millet, dan sekte keadilan. Seluruh dunia berpikir bahwa aku adalah orang di balik semua itu. Tapi aku tidak membunuh pewaris sekte Ripening Millet. Namun sekte keadilan datang padaku untuk membalaskan dendam. Dan sekte keadilan dimusnahkan karena sesuatu yang konyol seperti pertemuan dengan sekte racun. Dan bahkan itu dianggap sebagai sesuatu yang telah kulakukan sebagai bagian dari sekte laser." Merespon itu, Sin berkata, "Jadi apakah kau memberitahuku bahwa insiden baru-baru ini tidak ada hubungannya denganmu?" Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Sudah kubilang, apa yang aku lakukan adalah balas dendam yang sah atas penghancuran sekte obat. Namun, kalian datang untuk memburuku, dan kau hampir kehilangan nyawamu karena sesuatu yang tidak kulakukan." Mendengar itu, Sin bertanya, "Apakah kau?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin berkata, "Aku menempatkan semua yang kumiliki terakhir kali ke dalam Fingergale, dan aku yakin jika itu tidak berhasil, itu akan menjadi kerugianku.
Aku bukan orangnya, bukan orang yang meracuninya. Mendengar itu membuat Sin sangat terkejut, lalu berkata, "Aku tidak percaya." Lalu siapa yang bisa meracuni nona muda? Dan tiba-tiba dia terdiam. Mengingat Ion memakan pil anti racun, dia melanjutkan gumamannya berkata, "Jangan bilang pil anti racun, tidak mungkin." Lalu sembari memegang kepalanya, terlihat sangat kebingungan. Sin berkata, dia menerimanya dari aliansi. Mengapa aliansi mencoba menyakiti nona muda? Lalu dia berteriak ke arah Jagangjin berkata, "Tidak mungkin." Menjawab itu, Jagangjin dengan santai berkata, "Tidak mungkin aliansi akan melakukan hal seperti itu. Pernah ada waktu di mana aku memikirkan hal yang sama persis. Tapi setelah melihat Baek Lijong, kepala penyelidik dari aliansi Murim, mengambil sisi sekte racun, aku berhenti curiga pada mereka." Mendengar itu membuat Sin hanya terdiam, masih terkejut, dan Jagangjin melanjutkan, "Entah itu untuk mendorongku lebih jauh ke tepi jurang, atau karena mereka menyimpan dendam padanya. Satu hal yang pasti, ada seseorang di aliansi Murim yang ingin dia mati." Mendengar itu, Sin melihat nona mudanya dan hanya terdiam. Lalu Jagangjin berkata, "Aku akan pergi sekarang. Apakah kau akan bertahan atau tidak? Sekarang terserah padamu." Mendengar itu membuat Sin terkejut dan bertanya, "Apa yang kau bilang?" Lalu Jagangjin memutar tubuhnya dan berkata, "Aku memberimu kesempatan untuk hidup karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi tentangku. Tapi konyol bagiku untuk keluar dari jalanku untuk menyelamatkan mereka yang datang untuk mengambil hidupku. Kupikir aku sudah cukup melakukannya." Melihat Jagangjin yang pergi, Sin berteriak memanggil Jagangjin dan bertanya, "Bagaimana bisa kamu meninggalkan kami seperti ini? Tolong bawa kami ke klan Jegal. Akan kupastikan untuk membayarmu." Merespon itu, Jagangjin tidak menoleh, hanya berkata, "Aku tidak bisa mempercayaimu ataupun klan Jegal. Nyawa Li Jongbek adalah satu-satunya tujuanku. Jika klan Jegal adalah bagian dari aliansi, suatu hari mereka akan menjadi musuhku. Tidak membunuhmu sekarang adalah belas kasihku terbesar yang bisa kutunjukkan padamu. Lalu, tolong terus berjuang untuk bertahan hidup." Mendengar itu dan melihat Jagangjin yang benar-benar akan pergi, Sin berteriak meminta Jagangjin untuk tidak pergi. Tapi Jagangjin tidak mengindahkannya dan terus berjalan meninggalkan Sin dan Yeon. Tapi seolah merasa tidak bersalah, Sin tetap menyalahkan Jagangjin yang meninggalkan mereka begitu saja. Lalu dia menoleh ke arah Yeon dan berkata, "Nona muda, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu." Dan pada saat malam hari, di tempat yang sama di mana Yeon dan Sin berada, Yeon akhirnya bangun. Dia memanggil Sin yang terlihat tertidur karena kelelahan. Tapi mendengar suara Yeon, Sin langsung terbangun terkejut dan bergegas ke samping nona mudanya, lalu bertanya, "Apakah Anda telah sadar?" Sin merasa sangat lega melihat nonanya telah bangun. Lalu Yeon memanggil Sin dan bertanya, "Siapa lelaki itu?" Seorang pria bercaping memegang senjata berdiri di belakang Sin.